Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Saya Iwayan Aryastana, guru di SMP Negeri 3 Mui, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 3 Mui bersama peserta didik dari kelas 9G. Adapun materi pada proses pembelajaran hari ini yaitu tentang teks pidato persuasif, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, untuk hari ini kembali bertemu dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama supaya apa yang kalian terima bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Untuk benar ke kelas akan berdoa. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak, sebelum Bapak menyampaikan materi, mungkin ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Ada siapa? Rio dengan Cinta. Rio absen berapa? Absen 11. Cinta? Absen 2. Cantika yang satu. Absen berapa? 29. Diva. Ya. Baiklah anak, sebelum Bapak menyampaikan materi supaya lebih semangat, marilah kita laksanakan seperti biasa ya, untuk PK mungkin nanti desa yang menunjukkannya. Maka desa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih ya. Silakan. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi lebih lanjut, Bapak harapkan anak-anak mempersiapkan peralatan tulisnya. Silakan sudah menaruhnya semua di atas meja masing-masing ya. Baik ya. Baiklah, pada proses pembelajaran sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan berkaitan dengan apa saja? Ya, apa? Struktur. Ya, baik, berkaitan dengan struktur teks atau persuasi. Siapa yang masih ingat berkaitan dengan struktur teks atau persuasi? Ya, silakan Cinta. Struktur teks pidato persuasi pada 3 yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ya, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Kembali aplaus kepada Cinta ya. Baiklah, bahwasanya struktur dari teks dan persuasi itu ada 3. Yang pertama apa? Ya, yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Bapak harapkan anak tetap mempelajari materi sebelumnya karena mengingat berkaitan dengan teks dan persuasif itu sangat penting sekali bagi kehidupan anak-anak di sekolah maupun di masyarakat. Itu sangat berguna sekali ya, terutama ketika kalian menyampaikan sebuah ajakan di depan orang. Jadi paham ya?
Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi berikutnya, masih tetap di teks dialektika persuasif, hanya saja materinya yang berbeda. Baiklah, semuanya tolong fokus ke depan ya. Baiklah anak-anak, semuanya melihat PowerPoint atau salin dia yang sudah Bapak tayangkan di depan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada proses pembelajaran hari ini, yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang benar dan dibaca. Lihat. Adapun indikatornya yang berkaitan dengan teks pidato persuasif itu adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalau yang pembelajaran sebelumnya yaitu menentukan struktur teks pidato persuasif. Hari ini kita belajar berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Nah, di depan di salin dia atau PowerPoint Bapak sudah menampilkan tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran? Ya, silakan Tegar baca dengan keras juga ya. Setelah bersama guru mengamati materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif dalam PowerPoint dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, percaya diri dan cermat, serta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran hari ini, bahwasanya setelah anak-anak menyaksikan atau menyimak materi dari salin dia atau PowerPoint, anak diharapkan mampu menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato persuasif. Nah, semuanya tangannya ke depan ya. Dan Bapak harapkan semuanya sudah mempersiapkan alat tulis ya untuk mencatat materi berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Sudah semua ya? Baiklah, berkaitan dengan kaidah kebahasaan, ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat nanti di dalam teks pidato persuasif. Mungkin mulai dari desa bisa membacakan apa saja kaidah kebahasaan yang pertama yang terdapat dalam teks pidato persuasif. Ya, yang pertama nanti ada kalimat aktif. Masih ingat kalian kalimat aktif? Saya, kalimat aktif itulah kalimat yang memiliki subjek yang aktif. Yang kedua, silakan selanjutnya. Yang kedua, kaidah kebahasaan adalah kata sapaan. Ya, ada kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Nanti dikaitkan dengan tujuan dari pidato yang kalian sampaikan. Misalnya kalian berpidato di sekolah, berarti siapa saja yang seharusnya kalian sapa? Ya, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru, ada staf dan pegawai. Bisa dipahami sampai sana? Ya. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu kaidah dasar teks persuasif. Yang ketiga adalah kalimat persuasif. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu ada yang namanya kalimat persuasif. Masih ingat kan kalimat persuasif? Apa itu? Iya, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang bersifat mengajak, merayu, mempengaruhi. Nanti kalimat persuasif itu ditandai dengan kata marilah, ayo yang bersifat ajakan. Ya. Kata yang keempat. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kosakata emotif. Ya, ada kosakata emotif. Jadi kosakata emotif itu berhubungan dengan perasaan. Yang kelima. Kaidah kebahasaan yang kelima, istilah. Ya, yang kelima itu ada istilah atau bidang keilmuan. Misalnya, kalian membicarakan teks pidato persuasif di depan umum berkaitan dengan kesehatan. Otomatis istilah-istilah bidang ilmu yang terdapat dalam pidato tersebut adalah berkaitan dengan kesehatan. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang nomor 6. Kaidah kebahasaan nomor 6 yaitu anonim. Ya, ada anonim. Itu sering sekali kita dengarkan ya, mulai dari SD sampai sekarang ya. Masih ingat kan anonim? Ya, anonim itu adalah ya, kata yang berlawanan makna. Yang terakhir yang ketujuh.
Ya, yang nomor 7 itu adalah kata benda abstrak, kata benda yang tidak ada wujudnya. Paham sampai sana ya? Jelas? Jelas. Bisa Bapak lanjutkan? Bisa. Ya. Baiklah, nanti di depan Bapak menayangkan sebuah video berkaitan dengan pidato persuasif. Bapak harapkan semuanya menyimak dan mencatat hal-hal penting yang dapat atau yang disampaikan oleh orator dalam video ini. Ya. Nomor 3235 dan dengan nomor absen 03. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Meskipun pembelajaran yang dilakukan belum kondusif, namun saya percaya ibu guru dan teman-teman sekalian dapat melakukan kegiatan dengan produktif di tengah pandemi yang sedang berlaku. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul mempersiapkan diri di tengah krisis virus corona. Dengan tujuan dari pidato saya ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat dan teman-teman serta ibu guru bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan dunia ini. WHO menjelaskan bahwa coronavirus menjadi salah satu dari bagian keluarga besar virus yang bisa menjadi hewan ataupun manusia. Jika virus ini menyebar ke manusia, maka ia akan menimbulkan gejala pada saluran pernapasan seperti batuk, pilek, flu, demam, dan juga sesak napas atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan diberi nama dengan Self-Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 dan diubah menjadi Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus ini di dunia. Namun masih banyak orang yang belum menyadari dan menganggap remeh virus corona ini. Mungkin saat pertama kali virus ini muncul di Wuhan, China dan diklaim sebagai virus yang menular dan bisa fatal, banyak orang mungkin hanya percaya bahwa virus ini hanya menyebar di daerah-daerah mereka saja. Namun nyatanya, sampai saat ini, coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang dari 164.726 kasus di dunia. Dan juga, coronavirus ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi krisis ekonomi karena devisa-devisa negara yang berkurang karena coronavirus ini. Dan juga krisis ADP karena kita sudah kekurangan alat pelindung diri seperti tisu toilet, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, dan lain sebagainya karena harganya yang sangat melonjak. Di Indonesia kita juga sudah menerapkan masa darurat corona, sehingga dari awal pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan membantu produktivitas rakyatnya, seperti kerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan pemerintahan daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk membantu produktivitas warga, seperti selalu mencuci tangan, melakukan social atau physical distancing, dan juga melakukan gerak cepat terhadap penanggulangan orang yang mengalami gejala virus corona ini. Dikeluarkannya beberapa kebijakan ini tentunya memiliki tujuan dan juga pengaruh yang besar terhadap grafik kesehatan krisis virus corona ini. Jadi dari sinilah kita harus menyadari seberapa besar peran dari ahli medis sekarang ini yang sedang berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien virus corona. Namun orang yang masih belum menyadari dan masih bandel atau tidak menaati peraturan atau anjuran pemerintah, itu artinya mereka belum menyadari seberapa beruntungnya mereka bisa masih sehat dan bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa walaupun berada di dalam rumah. Dan juga dari sini kita harus menyadari bahwa kita berada di rumah memiliki peran yang benar-benar sangat penting karena mereka pemerintah dan ahli medis yang sedang menurunkan grafik krisis virus corona ini tidak semudah membalikan tangan. Sehingga saat kita berada di rumah, kita juga bisa membantu mereka dengan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya pidato saya ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya menutup pidato saya ini dengan Parang Santi Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Itu dia sebuah pidato berkaitan dengan teks pidato persuasif. Dan setelah anak-anak menyimak video yang tadi, Bapak harapkan anak-anak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan ya. Dan sudah terdapat pada selanjutnya ya. Yang pertama, itu pertanyaannya, video apa yang anak-anak simak tadi? Ya, silakan Bapak berdiri. Video tadi memperlihatkan seseorang yang sedang membacakan teks persuasif. Ya, benar sekali ya. Ini apa sepeda yoga ya? Benar sekali ya, bahwasanya berkaitan dengan video yang anak simak tadi itu adalah seseorang yang sedang berpidato. Pidato apa yang disampaikan tadi? Pidato teks. Ya, teks pidato persuasif. Itu dia dalam berpidato, hanya saja pidatonya itu berupa pidato persuasif. Nah ya, baiklah, kenapa sih anak yoga atau yang lainnya bisa menyebutkan bahwasanya video yang kalian saksikan tadi, yang disimak tadi itu merupakan pidato persuasif? Ya, silakan Desa. Karena terdapat kalimat persuasif, yaitu pada kalimat yang pertama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, maka dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan. Yang ketiga, mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, benar sekali ya. Itu plus kepada Desa ya. Baiklah, memang benar sekali ya, video yang kalian saksikan atau simak tadi itu merupakan video pidato persuasif. Karena ditandai dengan kata ajakan seperti yang disampaikan Desa, terdapat kata mari, ayo, ya. Yang lainnya Bapak harapkan juga bisa ya sama memahami seperti Desa dan yoga. Baiklah, untuk yang ketiga, tadi kan Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif. Bapak harapkan kalian juga menemukan ya kaidah kebahasaan pada pidato yang kalian simak tadi. Kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam video tersebut? Siapa bisa? Ya, silakan Tegar. Jadi menurut kesimpulan yang setelah melewati video tersebut, Ya. terdapat kesamaan yang pertama yang terhormat kepada kepala SMPN 2. Yang kedua, ada bapak atau ibu guru serta teman-teman. Lalu ada terdapat penggunaan istilah bidang ilmu kesehatan lainnya seperti pandemi, WHO, dan koronavirus. Ya. Memberikan prospek juga ya. Baiklah, memang benar sekali apa yang disampaikan juga. Ada beberapa nilai kebahasaan. Yang pertama mungkin kata sapaan ya. Dapat kata Bapak Kepala SMP Negeri Tahu Aras. Itu yang disampaikan dari dalam video. Terus ada yang berkaitan dengan penggunaan istilah bidang ilmu seperti yang disampaikan Tegar. Itu salah satunya berkaitan dengan istilah bidang ilmu kesehatan. Ada WHO, ada ada peneliti, ada coronavirus. Ya, jadi paham sana ya? Jelas? Jelas. Baiklah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak silakan belajar dalam bentuk kelompok. Harapkan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sebentar. 1, 2, 3 termasuk kelompok 1 yang pertama dari saya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, Sinta gabung kelompok 1, gabung kelompok 2, gabung kelompok 3. Ya, silakan bagian dalam kelompok. Ya. Nanti Bapak bagikan LKPD. Nanti untuk pengerjaan LKPD-nya sudah ada petunjuknya. Kalian tinggal ikuti petunjuknya saja. Bapak harapkan untuk dalam kelompok. Nanti setiap kelompok Bapak akan membagikan lembar kerja ini. Nanti anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini sesuai dengan arahan yang sudah ada. Terus Bapak harapkan semua bekerja, tidak ada yang tidak bekerja dalam satu kelompok ya. Oke, untuk kelompok 3. Sudah semua ya? Sudah.
mau perhatikan untuk selanjutnya pengerjaan KPD nanti kalian sesuaikan dengan papan kaidah kebahasaan yang nanti Bapak bagikan kepada kalian. Di papan kaidah kebahasaan ini Bapak sudah membuat kantong-kantong berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam KPD yang akan kerjakan, mulai dari tematik sampai dengan tata benda abstrak. Ya, nanti Bapak akan bagikan amplop yang sudah berisi potongan berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Nanti kalian tinggal memasukkan ke dalam kantong-kantong sesuai dengan kaidah kebahasaan yang kalian tentukan di dalam teks, yaitu persuasif. Terima ya. Kelompok 1 karena ya, karena lainnya bukan terus 2. Oke, ini kelompok 3. Ya, ini untuk upload kelompok ini, silakan boleh bisa dibuka uploadnya. Kelompok 2, kelompok 3. Nah ya, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya secara kelompok, tolong didiskusikan ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Jelas ya? Oke. Ya. Ya, sekarang masih masukkan ke dalam kantong-kantong ya. Analisis dulu yang mana, baca dulu teks datunya. Nanti baru kalian masukkan pertama-tamanya. Yang mana masuk kalimat aktif, yang mana masuk akronim dan seterusnya. Pak harapkan semua diskusi ya, semua mengerjakan. Ya. Sekarang kita masukkan soal-soalnya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Sudah semuanya masuk ke dalam ya.
Nah, semua sudah kelar ya? Ada masalah? Bagaimana menyenangkan proses kerjaan ini ya? Seru ya. Baiklah, terima kasih anak. Anak sudah mengerjakan nomor jam sendiri dengan sangat baik sekali dan Pak ya semuanya itu terlibat dalam kerjaannya. Jadi sekarang untuk presentasi ke depan mulai dari kelompok satu. Ya, misalkan kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang maka yang benar presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kaidah berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya. Setelah menganalisis teks pidato persuasi tadi, saya menemukan kaidah kebahasaan yaitu pada kalimat aktif. Bukti dalam teksnya yaitu yang pertama, intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Ya. Bukti dalam teks yang kedua, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Bapak yang lanjutkan. Ya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata sapaan. Bukti dalam teks yaitu yang pertama, yang terhormat Bapak atau Ibu Guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Yang kedua, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat persuasif. Bukti dalam teks yaitu marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Yang kedua, oleh karena itu mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga teratur, makan yang bergizi. Ya. Yang keempat yaitu saya menemukan kata-kata ending. Bukti dari tes yang pertama yaitu PBB dan WHO serta semua negara tergerak maupun berpikir dapat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Yang kedua, virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini desakan warga dunia karena
karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang kelima yaitu kosakata bidang ilmu. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini. Ya, wabah saya akan sekali. Yang keenam ada antonim. Bukti dari teksnya yang pertama yaitu berasal dari hewan kelelawar dan ular, namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, PBB dan WHO serta semua negara bergerak berpikir cepat untuk menangani warga yang sedang berada di China. Baik, yang kelima ada kosakata bidang ilmu dan bukti teksnya itu yang pertama ada. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini. Yang kedua, oleh karena itu mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Ya. Yang keenam adalah antonim. Yang pertama adalah namun keadaan China seperti itu cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Yang kedua berasal dari hewan kelelawar dan ular, namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minabasa. Yang ketujuh, terkait dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Jika ada kesalahan benar-benar dalam kata-kata yang akan saya buat, mohon maaf. Kami ucapkan para peserta. Yang terus. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk presentasi. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan kaidah kebahasaan. Sebelum itu mari kita ucapkan pengajian. Di sini yang pertama yaitu ada kalimat aktif. Kalimat aktif yang kita temukan terdiri dari intinya menghindari segala hal dan penyakit yang membahayakan. Yang kedua, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku. Yang kedua, kata sapa. Kata sapa yang kita temukan adalah dalam kesempatan ini saya membahas tentang Baiklah, untuk kesempatan hari ini pada proses pembelajaran hari ini, bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia-nya? Nah, sangat seru dan mudah dimengerti. Ya, menyenangkan? Ya. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, baiknya kita melakukan kesimpulan dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Desa.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari dan menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terdiri dari kalimat aktif. Hari ini kita sudah mempelajari berkaitan dengan materi kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Apa saja kaidah kebahasaannya? Kalimat aktif, ya, kalimat persuasif, ya, kata-kata mobil, ya, nanti di dalam kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu ada proses pembelajaran hari ini. Untuk proses pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi berkaitan bagaimana sih caranya menulis teks pidato persuasif. Nah, seperti saya ya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama. Silakan anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.